Hai, Shalom. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini dari Kota Samarinda, saya bersama dengan tim live secara langsung untuk bersama dengan Anda ada dalam acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini, mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di rumah Anda. Ya, dimanapun Anda berada, biar hati kita ini penuh dengan kehausan, kelaparan akan Tuhan. Saya percaya di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan, di situ Tuhan akan melawat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Katakan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, oh Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
hanya Kau Tuhan. Mari nyatakan dalam hadirat-Nya, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Boleh gak sekali lagi? Mari katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak disembah? Kiralah matakan darah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hati kami haus dan lapar, jiwa kami merindukan-Mu lebih dari segalanya. Kami ingini Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Oh, betapa disenangi tempat kediaman-Mu lebih dari segalanya. Kiralah masyadaramu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, menara benteng hidup kami yang katakan pernah goyah, selalu menyertai kami. Oh, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang baik? Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Hirana masandaramu. Oh, oh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi ini kami menyembah-Mu. Kami merindukan-Mu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Oh, oh haleluya.
Jesus. Kirala batakan naramu. Haleluya. Kirala batakan naramu. Haleluya. Hatiku hancur merindukanmu Tuhan, lebih dari segalanya di hidupku Tuhan. Ku tak mau berpisah lagi denganmu ya Tuhan. Yesus, ku mencintaimu lebih dari segalanya. Irala patakarara matakarara. Tuhan, ajari kami terus mencintaimu melebihi segalanya di hidup kami, Tuhan. Sungguh kami tidak mau berpisah dengan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Dia. Irala matakan darana matakan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat Tuhan menjamamu pagi ini. Biar hadirat Tuhan menjamamu pagi ini. Mari katakan, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari katakan dengan hatimu, Kau saja yang suci. Aku di sini menyembah, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Di tempat ini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Di tempat ini kami meninggikan nama-Mu.
Oh betapa hatiku haus akan Engkau. Tidak ada yang lain yang kuingini, cuma Engkau ya Tuhan pagi ini. Kau lebih dari segalanya di hidupku. Bahkan Kau melebihi semua berkat yang kuterima hari-hari ini. Kau melebihi segalanya Tuhan. Bahkan Kau melebihi dari semua persoalan yang kami alami bahkan. Asal kami dekat denganmu, maka hati kami tenang ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, thank you Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Tidak ada tempat yang jauh lebih indah selain di hadirat Tuhan. Di sini di hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Di sini di hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan. Di sini di hadirat-Mu jiwa kami dikuatkan, hidup kami dikuatkan. Karena kami tidak mau ketinggalan, kami tidak mau kehilangan-Mu. Kami tidak mau keluar dari hadirat-Mu, kami mau terus ada di situ. Karena di situ kami boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Thank you, terima kasih buat pagi ini. Kau yang menjamah hati kami kembali, memperbarui hidup kami, iman kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami. Sungguh hidup kami diberkati oleh karena hadir-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Wah, saya boleh minta tisu enggak ya? Oke, wow, saya rasa hadirat Tuhan ada di sini. Saya percaya di rumah Anda juga. Ya, Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib buat hidup Anda dan saya. Di mana setiap kita akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kita mengalami perubahan. Ya, terima kasih. Ya, hidup kita mengalami kekuatan yang baru sehingga saudara dan saya ketika mengalami banyak hal kita tetap tenang karena kita tahu bahwa yang menyertai kita adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Nah, untuk kita pagi hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, kalau hari-hari ini saudara adalah orang yang mengalami persoalan, mungkin ada hal-hal yang perlu didoakan. Saudara, masukkan cepat permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung dari acara kurenungan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Ya, dan saya percaya bahwa sampai hari ini mujizat Tuhan masih terjadi. Amin. Amin. Nanti di ujung akhir acara ini saya akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Ya, kita saling mendoakan bersama-sama. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Amin. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini di Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ke-39. Oke. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan 39. Saya akan bacakan buat saudara. Ya.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara, ini adalah sebuah kisah di mana satu saat Yesus di dalam pelayanannya, ya, dia berkeliling untuk dikatakan memberitakan Injil. Ya, dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus sendiri secara pribadi, ya, berkeliling untuk memberitakan Injil, mengajar kebenaran dan melepaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang sakit. Hatinya begitu mengasihi umatnya. Sehingga kita percaya bahwa hari ini saudara, kita ini tidak pernah sendiri. Yesus bersama dengan kita, katakan amin. Yesus bersama dengan kita, dia ingin sekali melenyapkan semua kesusahanmu. Dia ingin sekali melenyapkan semua penyakitmu. Dia ingin sekali menyembuhkan hidupmu. Apapun yang Anda alami, percayalah bahwa Tuhan itu ingin memulihkan keadaan kita. Amin. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah satu pribadi yang dipenuhi oleh belas kasihan. Karena itu pagi hari ini saya menyampaikan dengan satu judul, belas kasihan Tuhan. Ya, perenungan kita adalah belas kasihan Tuhan. Nah, kita akan coba belajar belas kasihan Tuhan itu apa, ya. Ya, belas kasihan Tuhan ini adalah sebuah dasar di mana Tuhan itu ketika melakukan sebuah mujizat selalu dimulai dengan yang namanya belas kasihan. Nah, yang pertama adalah ini. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu ingin menyelamatkan orang, setiap kita. Karena itu poin pertama adalah memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Wow. Tuhan itu ingin melenyapkan semua kelemahan hidupmu. Tuhan ingin menanggung kehidupan Anda, dia memulihkan kehidupanmu. Yang karena dosa, hidup kita ini dikuasai oleh yang namanya kutuk dosa. Oleh karena dosa maka kita ini kehilangan yang namanya damai sejahtera. Oleh karena dosa itu yang membatasi, yang menghalangi berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Karena dosa orang terpisah daripada Tuhan. Karena dosa orang mulai suka untuk memikirkan menjauhi Tuhan, menjauhi berkat Tuhan. Tetapi pagi hari ini ada berita sukacita. Yesus yang penuh dengan belas kasihan ingin melenyapkan semua kelemahan hidup kita. Yesus yang penuh dengan belas kasihan ingin memberkati hidup kita. Karena tidak boleh seorang terus tinggal di dalam sebuah kutuk dosa. Karena Tuhan ingin sungguh memulihkan kehidupanmu. Amin. Karena itu pagi ini mari kita datang. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Ada sumber kemenangan. Ada sumber kelepasan. Ada sumber damai sejahtera itu yang akan datang di hidupmu. Sehingga kehidupan kita mengalami pemulihan. Amin. Nah, kenapa belas kasihan itu muncul? Kenapa belas kasihan itu mendominasi? Karena satu ini, kasihnya. Kasih Tuhan buat hidup kita. Saudara, ada hal yang bisa membuat Tuhan itu kata terluka. Ada yang membuat kalau ada hal yang bisa membuat Tuhan itu bersedih hati, dia terluka. Apa itu? Ketika Tuhan itu harus berpisah denganmu, denganku. Tuhan tidak mau berpisah dengan kita. Karena kasihnya yang besar, saudara. Dia tidak mau berpisah dengan saudara dan saya. Makanya itu ketika peristiwa di Taman Eden. Ya, ketika manusia oleh karena dosa tadi. Harus ada di dalam sebuah penghukuman. Tuhan itu konsisten. Tuhan itu konsisten. Kalau Tuhan berkata jelas. Kalau kamu makan pohon ini, buah pohon ini. Maka kamu akan terpisah dari Tuhan. Itu jelas, kamu akan mengalami kematian. Kematian karena terpisah dari Tuhan, mengalami kematian secara rohani dan jasmani. Maka manusia terusir dari Taman Eden. Dan saya percaya ketika
Ketika Tuhan melihat manusia harus kena konsekuensi dosa dan mereka harus terpisah dari Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Saya percaya hari itu Tuhan tuh hatinya begitu hancur. Makanya ide keselamatan Yesus harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku itu adalah karena kasih-Nya. Amin, saudara. Itu dilakukan supaya kehidupan kita tidak terus berada dalam ikatan dosa. Saudara dan saya adalah orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan melakukannya. Sampai hari ini Tuhan melakukannya. Yesus sedang melenyapkan semua penyakitmu. Yesus sedang melenyapkan semua kelemahan hidupmu. Yesus sedang melenyapkan semua ikatan dosa dalam hidupmu. Karena apa? Belas kasihannya. Karena kasihnya kepada kita. Kasihnya kepada kita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Amin. Sampai Alkitab itu mewakili tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Ketika seorang menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dan Yesus melakukannya demi pemulihan hidupmu. Karena pagi hari ini mari buka hati kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan itu jangan cuma memikirkan keuntungan saja. Oh, aku harus diberkati. Ya, percayalah Tuhan pasti memberkati Anda. Tapi lebih daripada itu, apa itu cinta akan Tuhan? Cinta akan Tuhan itu yang akan menahan dirimu, membuat hidupmu mengerti tentang sebuah keadaan hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang membuat kita ini menjadi orang yang akan berkata tegas, berkata tidak kepada dosa. Karena apa? Cinta. Biarkan cinta itu tumbuh dalam hatimu mengasihi Tuhan. Dengan sengaja seperti pagi hari ini kita datang, kita menyembah. Saya tadi menyembah sampai hati saya hancur seperti ini, bukan dibuat-buat, tidak sama sekali. Saya hari ini seperti saat teduh saya, cuma bedanya ini lagi di live-kan aja supaya kita bersama bisa saat teduh bersama-sama. Ini bukan acara-acara yang program yang untuk membuat sesuatu yang baik, bukan hanya itu, saudara. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengalami jamahan Tuhan. Sehingga di dalam hadirat Tuhan yang seperti ini kita ini bisa merasakan kasih-Nya di hidup kita. Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Hati saya hancur, saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan itu mengasihi saya bersyukur. Tiba-tiba kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita itu melimpah. Wow, Anda mungkin mengalami masalah. Masalahmu mungkin cukup berat. Tetapi ketika Anda tahu Tuhan masih bersama denganmu, maka ini yang akan terjadi apa? Ketenangan surgawi itu ada dalam kehidupan Anda. Itu yang saya maksud tadi, Tuhan itu melenyapkan semua beban hidupmu. Tuhan melenyapkan semua kelemahan hidupmu. Setiap kita punya persoalan, tapi Tuhan sanggup melenyapkannya. Karena apa? Karena kasih-Nya di dalam hidup Anda dan saya. Amin. Kata pagi hari ini, jangan jemu-jemu untuk terus datang di dalam hadirat Tuhan. Bangun hidupmu dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dengan Tuhan kita bawa hidup kita. Kalau Anda bisa main musik, nyanyilah bagi Tuhan. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa, tenang saja. Ya, Anda tinggal berlutut di hadapan Tuhan. Anda nyanyikan satu lagu yang Anda bisa. Ya, kadang-kadang lewat lagu, lewat nyanyian kita sedang memuji Tuhan dengan segenap hati. Kata Alkitab, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan hadir. Lalu Tuhan menjamah hidup Anda. Ya, Anda mungkin masih mengalami persoalan, tapi paling tidak hatimu telah mengalami kemenangan. Sehingga nanti ketika Anda menghadapi, hatimu itu dikuatkan. Dan lihatlah mujizat sedang Tuhan adakan dalam hidupmu. Katakan amin. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang besar dalam kehidupan Anda sampai hari ini. Karena apa? Belas kasihan. Amin. Amin. Karena itu Tuhan ingin melenyapkan ya semua beban kehidupanmu. Memberitakan kabar kebenaran supaya kehidupan kita tinggal dalam prinsip firman Allah. Itu arti yang pertama. Lalu yang kedua apa? Coba ayat yang ke-38. Ya, 36 kita baca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Apa sih artinya lelah dan terlantar? Nanti saya jelaskan dulu. Tapi poin yang kedua ini adalah ini. Mengapa Yesus penuh dengan belas kasihan? Karena banyak dari antara kita mengalami yang namanya terlantar.
karena mereka lelah dan terlantar. Apa sih arti lelah dan terlantar? Yang pertama arti lelah dan terlantar adalah ini, orang yang tawar hatinya atau tidak berpengharapan. Wah saudara, orang yang kalau sudah tawar hati itu adalah satu penyakit yang disuntikkan iblis supaya orang ini kehilangan pengharapannya. Kalau orang sudah tawar hati, orang ini adalah orang yang terpuruk hidupnya. Tidak bisa melihat sebuah harapan lagi. Yang dilihat cuman sesuatu yang suram, sesuatu yang tidak bisa menolong hidupnya. Ini tawar hati. Itu yang lalu ada dua narapidana yang akan dibebaskan. Padahal ini kalau dibebaskan itu adalah berita bahagia. Ya, dia dapat remisi dan lain sebagainya. Dia akan dibebaskan, dua narapidana ini. Tapi ternyata dua narapidana ini punya respon yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama ketika dia dapat berita bahwa dia dibebaskan, dia sudah menjadi orang yang tawar hati, lelah dan tak berpengharapan. Dia pikir ngapain aku keluar? Toh masyarakat juga tidak bisa menerima aku. Ya dia lihat keluar, dia lihat lumpur terus. Dia lihat kotor, tidak berpengharapan. Ngapain aku enak di sini dah. Aku juga di sana tidak berguna dan lain sebagainya. Orang ini tidak bisa melihat pengharapan. Nah orang tawar hati itu seperti itu. Dia kehilangan kekuatannya. Dia kehilangan kekuatan untuk berpengharapan. Untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Akibatnya apa? Dia melihat semua hidupnya menjadi negatif. Tapi lain dengan yang lain, yang narapidana yang lainnya. Ketika dia akan dibebaskan, dia tahu dia besok bebas. Wow, dia menatap ke langit. Di situ langit begitu cerah. Dia bilang di dalam hatinya, aku akan berubah. Aku mau menjadi orang yang baik. Dulu aku memang jahat. Karena itu aku masuk penjara ini. Tapi setelah dari sini keluar aku akan berjanji. Masyarakat mungkin masih belum percaya 100%. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku adalah orang yang setelah berubah. Aku adalah orang yang bisa diandalkan dalam kejujuran. Dalam apa saja yang baik. Aku mau berubah. Orang ini melihat sebuah terang. Orang ini melihat sebuah pengharapan. Padahal mungkin kasusnya sama, situasi yang dihadapi awal itu sama, tapi cara pandangnya berubah. Nah orang ini adalah orang yang telah mengalami sebuah zaman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga orang ini berpengharapan di dalam Tuhan. Nah Yesus berbelas kasihan, kenapa? Karena ternyata Yesus mendapati ada banyak orang itu seperti contoh yang pertama. Bagaimana mereka adalah orang yang tawar hati. Mereka rasanya tidak berpengharapan. Mereka kehilangan sebuah pengharapan dalam hidupnya. Mereka tidak lagi melihat Tuhan. Persoalan kelemahan seolah-olah jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sehingga orang ini tidak berdaya menghadapi hidupnya. Saya mau beritahu pagi hari ini. Yesus masih mau memulihkan hidupmu. Yesus satu pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia tahu penderitaanmu, dia tahu persoalanmu, dia tahu kelemahanmu. Dan tadi poin 1, dia mau melenyapkan itu. Amin saudara. Dia mau memulihkan hidupmu. Dan mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Jangan biarkan hidupmu terpuruk. Apalagi dengan perasaan-perasaan yang salah. Ya, apa yang membuat kita ini tidak bisa menggali potensi buat hidup kita? Apa yang membuat kita tidak bisa melihat potensi hidup kita? Apa itu? Perasaan tidak terampuni. Wow, itu penyakit. Perasaan tidak terampuni itu yang membuat kita ini menjadi tawar. Perasaan tidak dikasihi. Itu yang saya sebut dengan orphan spirit. Apa itu orphan spirit? Roh yatim piatu. Bukan orangnya yang yatim piatu, tapi spiritnya, rohnya. Orang ini selalu merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diberkati, merasa dilupakan. Itu terus yang dia pikirkan. Dia selalu merasa sebagai victim. Apa itu victim? Korban. Merasa diperlakukan tidak adil. Itu terus lalu mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Itu yang menjadi fokus terus. Akhirnya orang ini lelah dan tidak berpengharapan. Dan banyak orang yang mengalami itu. Tapi pagi hari ini saya mau beritahu buat Anda. Ada kabar gembira, kabar sukacita buat Anda. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Tuhan ingin membuat hidupmu menjadi berarti. Tuhan ingin Anda menemukan semua potensi dalam hidupmu. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ingin memulihkan keadaanmu.
supaya keadaanmu menjadi keadaan yang baik, pulih, dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan sangat ingin untuk menyembuhkanmu. Tuhan sangat ingin untuk melenyapkan semua kelemahanmu. Karena itu mari datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya telah melihat ada banyak orang hidupnya mengalami perubahan. Orang mungkin bilang, aduh orang ini satu ini gak mungkin berubah nih. Jahatnya minta ampun. Orang ini gak mungkin berubah. Di tangan Tuhan. Tuhan mengubah orang ini. Jadi saya pikir ketika Anda baca Saul. Saul adalah seorang yang mungkin tidak pernah bisa berubah. Orang yang sombong. Orang yang ditakuti juga pada saat itu. Tapi tiba-tiba ketemu dengan pribadi Yesus. Hidupnya mengalami perubahan. Wow, Anda perlu ketemu dengan Tuhan. Setiap waktu. Berjumpalah dengan Tuhan dalam hadiratnya. Maka ini yang terjadi. Hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Belas kasihan yang kedua terjadi karena ada banyak orang yang lelah. Ya, lelah dan tak tergembalakan. Ada orang yang merasa lelah dan terlantar. Tuhan ingin memulihkan Anda. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Kenapa belas kasihan itu perlu? Kenapa belas kasihan itu? Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-37, 38. Maka katanya kepada murid-muridnya. Ini salah satu belas kasihan Tuhan juga. Supaya apa? Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oh ternyata Tuhan ingin melibatkan gerejanya. Saudara dan saya adalah orang yang ingin Tuhan libatkan dalam pekerjaan Tuhan. Disuruhlah murid-muridnya ini berdoa, ayo ya kalian harus berdoa supaya ada penuai-penuai di akhir zaman. Bicara soal apa? Orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Melenyapkan kelemahan. Dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas daripada Allah. Tuhan tuh pakai manusia. Sampai hari ini saudara. Sekarang Yesus tidak kita lihat secara kasat mata. Tapi Yesus hari ini ada di sini. Di mana? Di dalam hati para hamba-hamba Tuhan. Kalau saya ngomong hamba-hamba Tuhan bukan hanya orang yang punya gelar pendeta loh. Bukan hanya itu. Makanya saya bilang siapa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu bukan hanya yang punya gelar pendeta di belakang namanya, PDT. Atau bukan hanya orang yang melayani ibadah tiap minggu. Bukan hanya itu. Ya memang itu disebut pelayan Tuhan. Tetapi siapa hamba Tuhan yang sesungguhnya? Hamba Tuhan yang sesungguhnya adalah orang yang hari ini berjuang keras untuk terus tinggal dalam kebenaran dan menyenangkan Tuhan. Itu Anda layak disebut hamba Tuhan. Amin. Anda bukan hambatan, tetapi hamba Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda masih nggak punya gelar pendeta, Anda merasa aku ini jemaat biasa. Tapi kalau hari ini Anda adalah orang yang berjuang keras hidup benar. Adalah orang yang berjuang keras untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Maka saya percaya Anda pun bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi penuai-penuai tadi di akhir zaman. Pekerjaan Tuhan begitu banyak tetapi pekerjanya sedikit. Makanya itu ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Minta kepada Tuhan. Tadi poin yang ketiga adalah berdoa untuk lahirnya para penuai. Maksudnya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Supaya yang terlantar. Tadi yang terikat, yang penuh dengan kelemahan. Itu bisa dipulihkan. Pelayanan mulai terjadi. Dan saya percaya saudara, pelayanan itu akan bukan hanya memberkati orang lain. Hidup Anda juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu bilang, pikulah kuk yang kupasang. Sebab supaya bebanku itu ringan. Kataku di situ itu pakai huruf besar. Jadi ternyata itu Tuhan punya beban. Bebanku itu bebannya Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu punya beban. Jelas beban Tuhan itu apa sih? Jiwa-jiwa. Tuhan itu punya beban. Bebannya apa? Orang-orang yang terlantar tadi itu. Orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Orang-orang yang tidak tergembalakan dengan baik hidupnya. Mereka yang terus berada dalam ikatan dosa dan lain sebagainya. Itu beban Tuhan. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya. Untuk sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi orang lain. Untuk memberikan sebuah penghiburan. Makanya Tuhan bilang begini. Pikulah kuk. Sang kuk itu berarti kita ini. Kalau kuk itu biasa untuk bajak sawah ada kedua kerbau. Lalu menyambung dua kerbau itu ada satu kayu. Nah itu namanya kuk. Kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku kata Alkitab.
Tuhan itu sepertinya memasang kita dengan Tuhan itu bekerja sama. Wah, ini luar biasa. Tuhan itu ajak kita itu berjalan satu kuk bersama dengan Tuhan. Supaya beban Tuhan ringan. Anda dipakai untuk, saya pakai kata ini ya, sekalipun Tuhan gak perlu ditolong. Tapi ada satu kata ini, Tuhan mau pakai hidupmu supaya yang terlantar, supaya yang terikat tadi, itu supaya yang tadi dikatakan yang lelah tadi mengalami pemulihan. Kita berada dalam satu kuk. Dan kata Alkitab yang luar biasa apa? Supaya jiwamu mengalami ketenangan. Wow. Ternyata di dalam melayani Tuhan ada janji. Apa itu? Supaya jiwamu mengalami ketenangan. Jadi ketika Anda punya kesempatan melihat, kesempatan untuk melayani. Saudara, belajarlah untuk melayani. Tuhan sedang memakai hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan sedang memakai hidupmu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biar kuk yang dipasang itu kan, dan jiwamu mengalami ketenangan. Saya percaya bukan hanya orang lain. Tapi ketika Anda melayani pun Tuhan berjanji buat hidup Anda. Apa itu? Jiwamu mengalami ketenangan. Amin. Saya pernah di dalam sebuah pelayanan. Saya ini jujur hari itu lagi ngalami persoalan. Dan persoalan saya cukup berat menurut saya. Saya lagi berdoa buat persoalan hidup saya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya lagi berdoa begitu tiba-tiba ada sebuah telepon dari jemaat. Ya, saya angkat ngobrol. Pak Yudi, saya mau konseling. Saya mau cerita, saya ini punya persoalan, mau minta didoakan. Saya bilang, oh ya oke, apa persoalannya? Ya mungkin jemaat gak tahu, pendeta juga manusia. Pendeta kadang juga ada persoalan, tapi ya sudah gak apa-apa, itu tanggung jawabnya. Yang membuat saya kaget tuh gini, persoalan yang diceritakan oleh jemaat itu persis persoalan saya. Ketika dia bercerita persoalan, ya saya dalam hati saya aja lagi bingung dengan persoalan itu. Terus bagaimana saya mesti menjawabnya ini? Dan ketika dia cerita dalam hati saya, waduh ini persis, mirip banget ini. Aduh, saya langsung berdoa sama Tuhan, tolong saya untuk memberikan jawaban buat dia. Saya aja bingung dengan persoalan yang mirip dengan dia. Waduh gimana ya? Dia cerita terus. Sampai di akhir, di ujung dia berkata, menurut Pak Yudi gimana? Saya dalam hati, aduh Tuhan tolong saya. Untuk saya bisa jawaban. Akhirnya saya begini, udah apa yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan mulut saya ngomong aja sama dia. Akhirnya kata-kata tiba-tiba kayak terus nyambung di pikiran saya, di mulut saya. Akhirnya saya ngomong, Bapak harus begini. Karena kalau begini Bapak akan mengalami begini. Tapi kalau Bapak mengambil sikap seperti ini akan terjadi. Saya ngomong dan akhirnya ketika saya ngomong, karena telinga saya mendengar juga, tiba-tiba saya merasa bahwa saya bukan hanya menasihati orang itu, tapi saya juga sedang menasihati diri saya sendiri. Saya percaya itu Tuhan yang menasehati diri saya sendiri. Maka di tengah-tengah saya tiba-tiba kayak menemukan sebuah jawaban untuk pergumulan saya juga. Sehingga ketika saya mulai memberikan arahan buat hidup, tiba-tiba saya nangis sendiri karena saya tahu jawaban itu untuk diri saya. Jadi terakhir selesai di konseling itu saya mau berdoa, saya bilang ayo kita doa. Saya doa, ya saya berdoa buat dia, tapi saya juga berdoa buat diri saya sendiri. Dan tengah-tengah saya saya nangis. Saya nangis bukan karena sedih, tapi saya nangis karena saya bersyukur. Tuhan tuh masih ngasih saya, memberikan jalan keluar buat hidup saya. Begitu saya begitu selesai, Bapak yang jemaat yang konseling itu, Pak Yudi terima kasih ya Pak. Bapak bisa merasakan kesedihan saya. Bapak doakan saya sampai nangis. Dalam hati saya bilang, Bapak nggak tahu ya, persoalan kita sama. Ya, akhirnya saya tutup teleponnya, saya masuk ke kamar, saya berlutut di situ, saya bersyukur Tuhan. Ketika aku melayanimu, melihat orang yang lelah, melihat orang yang tadi lelah dan terlantar tadi, tapi Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, dan aku tetap mau melayani. Bukan hanya orang itu yang terima kekuatan, tapi kata Alkitab, jiwaku pun mengalami ketenangan. Aku pun dihibur oleh Tuhan. Wow. Percayalah ketika Anda adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Anda mau, ya tidak pilih-pilih, tapi mau melayani, saya percaya Tuhan pun akan memberkati hidupmu. Amin saudara. Belas kasihan Tuhan letakkan dalam hidup Anda. Belas kasihan melihat yang terlantar. Tuhan ingin membangkitkan penuai-penuai kata Alkitab. Supaya kehidupan Anda ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran.
Sebab dunia ini telah melenceng dari jalan Tuhan. Dunia ini butuh model sebenarnya. Dunia ini telah tersesat dengan jalannya. Tapi saya percaya Tuhan ingin pakai hidup Anda. Amin. Ketika Tuhan pakai hidup Anda, janjinya tergenapi buat hidup kita. Apa itu? Jiwa kita mengalami ketenangan. Jangan egois. Jangan cuma memikirkan dirimu sendiri. Karena Anda kalau cuma memikirkan diri sendiri, semua aku dan aku dan aku dan aku. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku ditolong. Oh aku terus. Saudara-saudara akan terjebak pada sebuah keegoisan. Anda cuma memikirkan dirimu sendiri. Padahal Tuhan ingin Anda melayani dia. Ada banyak orang yang hari ini terlantar. Orang yang lelah dan terlantar. Dan banyak orang yang hari ini berjalan di dalam kehancuran. Anda adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena itu berikan hidupmu. Berikan hidupmu. Saya percaya janji tadi. Jiwamu juga akan mengalami ketenangan. Amin. Amin. Nah, pagi ini kita belajar 3 hal ini. Belas kasihan Tuhan datang dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan ingin memulihkan segala penyakit dan kelemahanmu. Karena kasihnya. Karena belas kasihannya, mujizat itu datang. Amin. Lalu yang kedua, karena kenapa belas kasihan itu muncul? Karena banyak orang yang lelah dan terlantar hari ini. Mereka sedang datang atau berjalan dari arah maut ke kehancuran hidupnya. Tuhan ingin memulihkan keadaan mereka. Lalu yang ketiga apa? Tuhan ingin memakai hidup Anda menjadi saluran kuasa Tuhan. Ya, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena itu belajarlah melayani Tuhan. Dari situ kita bisa menangkap belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Saya percaya ini kerinduan kita semua. Tuhan ingin memakai kita. Amin. Amin. Oke. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ada seorang ibu yang hari ini Anda begitu frustrasi dengan keadaanmu. Anda terlibat hutang yang begitu banyak sehingga sampai hari-hari ini begitu lelah hatimu. Yang kau pikirkan cuman itu terus sampai akhirnya hari-hari Anda lupa untuk berdoa. Hubunganmu dengan Tuhan sudah menjauh karena Anda mulai mencari jalan lain bukan dengan jalan. Anda telah untuk mencari dengan jalanmu sendiri. Dengar saya ibu, pagi hari ini Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Engkau yang hari ini mungkin lelah dan kau merasa terlantar, keadaanmu begitu menekan hidupmu. Dengar saya baik-baik. Karena kurenungan firman-Mu ini bukan kebetulan. Tuhan yang menggerakkan hatimu
Karena Tuhan ingin membangkitkan imanmu. Sebentar lagi mujizat Tuhan itu akan datang dalam kehidupanmu. Yang penting satu ini, jagalah hatimu supaya Anda adalah orang yang mau di tengah situasi seperti ini. Anda adalah orang yang terus mengikut Tuhan. Anda adalah orang yang terus mengasihi Tuhan. Jangan lelah dengan situasi keadaanmu. Tuhan memakai hidupmu. Karena itu biar pagi hari ini saya mau berdoa. Sebab Tuhan ingin memakai hidupmu. Dari semua hal yang kau alami, Tuhan ingin Anda menguatkan orang lain juga. Mungkin ada beberapa keluarga yang mengalami hal yang sama dan mereka begitu terpuruk. Tuhan ingin memakai hidupmu. Ibu dengar saya baik-baik. Jangan berikan hatimu kepada pengaruh setan. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh perasaan yang salah. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Baliklah kepada Tuhan terlebih dahulu. Nanti kau lihat bagaimana Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Sekarang pagi ini, di dalam nama Yesus, aku berkata untuk semua bentuk kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Dalam nama Yesus diambil dari hidup ibu ini. Diganti dengan kekuatan iman, kepercayaan. Kasih yang mula-mula yang dulu pernah dialami, yang hari ini sudah hilang. Hari ini dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pemulihan itu pagi ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang anak gadis yang merasa frustrasi karena Anda, maaf, beberapa kali Anda punya pasangan, pacar. Tapi beberapa kali juga sampai terakhir baru saja Anda mengalami sebuah putus hubungan dan itu menyakitkan. Sampai di dalam hatimu Anda kecewa dan merasa tidak percaya dengan yang namanya pria. Anda begitu kepahitan dan Anda marah sekali dengan situasi. Anda merasa dipermainkan, Anda merasa terhina oleh keadaan ini. Dan Anda sempat juga merasa bahwa aku ini, kenapa Tuhan jahat sama hidupku. Dengar saya baik-baik, Tuhan tidak jahat dengan hidupmu. Karena yang lalu-lalu itu bukan kehendak Tuhan. Lebih baik hari ini sepertinya agak terlambat, tapi Anda akan menemukan kehidupan bahagia. Karena sebentar lagi Tuhan akan temukan Anda dengan jodoh yang daripada Tuhan. Tetaplah sabar ketika harus mengalami sebuah namanya putus hubungan itu bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik setelah ini. Jodoh yang daripada Tuhan itu akan membuatmu hidup bahagia. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mencintai Tuhan yang akan membawamu hidup takut akan Tuhan. Karena itu kuatkan hatimu, tetap tenang, tidak perlu menyalahkan situasi keadaan atau menyalahkan Tuhan bahkan, tapi tetaplah tenang. Maka saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Amin. Amin. Sekarang terima damai sejahtera itu. Terima kekuatan yang baru mengalir dalam hidupmu sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk di dalam live chat yang telah dibuka tadi. Saudara, saya tidak bisa doakan Anda satu persatu. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan akan sungguh-sungguh melawat Anda. Secara simbolis saya akan meletakkan tangan saya atas tablet ini. Dan saya percaya setiap permohonan doa akan dijawab oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan. Amin. Nanti mari kita berdoa bersama-sama semua orang ayo yang ikut acara ini. Mari kita angkat tangan kita. Bukan saya saja yang berdoa tapi semua orang terlibat dalam doa. Kita percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Amin. Oh sekarang aku berdoa menumpangkan tangan atas tablet ini. Secara simbolis kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi jarak dan waktu. Tetapi saya percaya dimanapun ya kebutuhan doa, permohonan doa Anda akan dijawab oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Karena itu aku berdoa untuk setiap permohonan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun ya yang ada pada umatmu di dalam nama Yesus aku berkata sekarang
COVID-19. Oh, dalam nama Yesus keluar dari tubuh orang-orang ini. Virus ini tidak boleh berkuasa. Hanya darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan, memulihkan keadaan orang. Dalam nama Yesus aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit pada telinga, bagian telinga, pendengarannya yang terganggu. Dalam nama Yesus, bagian usus, jantung, paru-paru, bagian mata, kepala. Oh, terima bagian tulang, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga pulihkan. Supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan yang baru. Aku berkata sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan keadaan ini. Ekonomi yang buruk, ya karena situasi pandemi begini. Ekonomi yang melemah. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan, angkat keberadaan setiap umat-Mu. Engkau yang memberkati dengan cara Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang terlibat hutang. Pagi ini aku berkata dalam nama Yesus dilunasi dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka sekarang. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang hari ini menikah dan belum punya anak. Aku berkata dengan iman. Tahun ini akan terjadi kehamilan. Dan tahun depan anak akan lahir. Terima sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan semua kebutuhan-kebutuhan doa yang tidak bisa disebut. Hamba berdoa sekarang melepaskan berkat daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya setiap doa akan dijawab dengan cara Tuhan. Terimalah mujizat-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Wah, senang sekali terus memberitakan Injil buat Anda. Mari kita doa sekali lagi untuk terima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan yang akan terus menyertai kehidupanmu. Dimanapun Anda berada, Tuhan sungguh-sungguh ingin memulihkan keadaanmu. Terimalah berkat kemenangan di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini hidupmu akan dipenuhi dengan kemenangan, berkat, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Akan ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan bukakan dalam hidupmu. Kesempatan untuk Anda diberkati oleh Tuhan. Terimalah kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin.